Shalom, selamat malam. Senang kembali berjumpa bersama dengan seluruh jemaat. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bapa Surgawi ajar mengenal. Bapa Surgawi ajar Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, malam ini kami kembali bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang kami alami bersama. Malam ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami supaya firman-Mu ini terang benderang dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bahagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama malam ini, saya telah mengangkat dari kitab Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang sering kita dengar, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Bahwa hidup kita dalam dunia yang kita jalani ini ingin supaya semuanya serba cepat. Kadang kita tidak sabar untuk menunggu. Kebiasaan kita dalam hidup supaya itu semua serba cepat dan instan, sepertinya bisa saja mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita berharap supaya Tuhan itu mengikuti keinginan dunia. Kita berharap bahwa Tuhan juga harus mengikuti keinginan kita saat ini untuk lebih cepat dan tanggap atas doa dan permohonan kita. Itu yang terjadi. Namun di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang sudah beberapa minggu telah kita lalui bersama, tentu hal itu membuat kita bertanya, sampai kapankah ibadah minggu seperti ini kita lakukan di rumah? Sampai kapankah virus ini kita akan lalui? Kapankah kita akan kembali semula beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita, saudara seiman kita di gedung gereja? Jika kita mau merenungkan keadaan ini dengan iman, maka banyak hal yang hendak diajarkan oleh situasi ini kepada kita. Tentang pentingnya kebersihan, pentingnya kesehatan, pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Tentu menggugah kita untuk semakin mau berbagi dan lain sebagainya. Namun satu hal yang juga diajarkan kepada kita sesuai dengan orang beriman dalam pembacaan kita, pembacaan firman Tuhan saat ini,
adalah tentang bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh pemazmur dalam pembacaan kita ini kurang lebih memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang sedang kita rasakan juga di keadaan dunia saat ini. Pemazmur berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Karena situasi yang sulit yang membuat pemazmur harus jauh dari bait Allah, sehingga dia harus melewatkan hari raya besar yang seharusnya dirayakan di bait Allah, sehingga ia mengatakan demikian. Situasi ini mengajarkan kita untuk semakin mengenal Tuhan di masa-masa sulit yang kita alami saat ini. Walaupun situasi yang sulit itu membuat pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam, namun situasi itu mengajarkan untuk semakin mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Situasi dan keadaan yang sulit yang kita hadapi dalam keluarga, dalam persekutuan kita saat ini, tentu bisa membuat kita tidak nyaman, membuat kita prihatin, membuat kita kesal, sedih, gelisah, cemas, dan mungkin banyak yang ketakutan. Namun, jika kita menerima setiap keadaan dengan iman, maka situasi yang sulit ini akan mengajarkan kita untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah janji Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah hidup terarah kepada Tuhan, supaya kita tetap dituntun Tuhan setiap saat, sehingga penantian itu akan senantiasa mengajarkan kita tentang sebuah kesabaran. Bukanlah hal yang membosankan dan melelahkan ketika kita mengalami penantian, tetapi kita akan tetap dalam suasana sukacita. Karena itu, tetaplah dekat kepada Tuhan. Amin. Baik, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kepadamu Tuhan, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu atas kasih-Mu yang boleh kami alami bersama-sama. Tuhan boleh bersama kami dalam perenungan malam saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami, menganugerahi kami kesabaran, sehingga kami tidak memiliki kebosanan untuk senantiasa menanti dan mengharapkan kasih Tuhan. Kemungkinan-kemungkinan yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini Tuhan adalah kehidupan yang sungguh amat berpengharapan pada Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat dari dalam pergumulan dan perjuangan hidup mereka masing-masing. Tuhan tilik seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka senantiasa merasakan jamahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan yang mereka alami. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami pun mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami doakan Ibu Yohana Mandaling, Bapak Thomas Paya, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bambang, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Ibu Elembang, Nyonya Matius Nimbo,
Ibu Dina Kamolan, Ibu M. Lande, Bapak Simon Arwan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Matius Sampelobo, Frankie Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Epong Tengko, Ibu Alfrida Tandililing, Bapak Diaken Yulianus Nurasomba, dan Iren Lebang. Kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka, membangkitkan semangat mereka, bahwa dalam keadaan yang mereka alami, Tuhan senantiasa menopang dan menyertai. Bahkan kami percaya Tuhan yang memberi mereka kekuatan sehingga mereka boleh dipulihkan kembali untuk melanjutkan hari-hari dengan penuh sukacita dalam topangan Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, semua jemaat-Mu yang saat ini sudah dalam kondisi lansia, biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Kami doakan juga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah bersuka cita oleh kasih karunia-Mu lewat pertambahan usia bagi mereka. Sertai sepanjang kehidupan kami Tuhan, dan berkati kami semua jemaat-Mu, biarlah kami tetap merasakan kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah dan renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati.